Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Anissa Fabihanan dari jurusan Ekonomi Islam. Pada hari ini saya akan menyampaikan materi mengenai universitas yang bersumber dari buku 1001 Invasion Muslim Heritage in Our World. Namun, sebelum saya memulai presentasi pada pagi ini, saya ingin terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada Pak Yudi serta teman-teman sekalian atas kesempatan yang telah diberikan pada saya untuk melakukan presentasi di pagi hari ini. Ada sebuah peribahasa yang mengatakan atlubu ilmu minal mahdi ilal hadi, yang artinya tuntutlah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Maksud dari peribahasa ini yaitu sebagai seorang muslim dianjurkan untuk menuntut ilmu tidak terbatas pada ruang dan waktu, di mana bagi kita seorang muslim kita dituntut untuk menuntut ilmu setinggi dan sebaik mungkin agar dapat bermanfaat bagi orang lain. Oleh karena itu, peribahasa ini berkaitan dengan pembahasan kita, yaitu universitas. Universitas dalam bahasa Arab disebut dengan jami'ah, yang merupakan bentuk musana dari bahasa Arab masjid, yaitu jami'. Karena dalam bahasa Arab, tempat agama dan tempat belajar adalah suatu hal yang terikat dan menjadi satu kesatuan. Maka beberapa masjid Islam terdahulu adalah salah satu universitas tertua di dunia. Universitas tertua di dunia yang pertama adalah Al-Qawariyin. Al-Qawariyin terletak di Fez, Maroko, yang didirikan pada tahun 859 Masehi oleh Fatimah Al-Fihri, yang pada awalnya ditujukan untuk komunitasnya. Dalam perjalanannya, universitas ini berkembang menjadi salah satu universitas terkemuka untuk bidang ilmu di dunia. Di antara mata pelajaran yang diajarkan, universitas ini seperti Al-Quran dan ilmu fikih, hukum Islam, yang menjadi pelajaran utama adalah tata bahasa, retorika, logika, kedokteran, matematika, astronomi, kimia, sejarah, geografi, dan musik. Universitas ini pun mendapat rekor sebagai universitas tertua dari Guinness Book of World Record. Selanjutnya ada Universitas Al-Azhar. Pasti kalian semua sudah tidak asing kan dengan universitas satu ini, dan ternyata Universitas Al-Azhar ini merupakan universitas tertua kedua di dunia. Universitas ini terletak di Kairo, Mesir, yang didirikan pada 970 sampai 972 Masehi dan menjadi universitas tertua kedua di dunia. Mulanya universitas ini dibangun oleh Bani Fatimiyah yang menganut mazhab Syiah Ismailiyah, dan sebutan Al-Azhar diambil dari Sayyidah Fatimah Az-Zahra, putri Nabi Muhammad SAW. Salah satu pusat utama pendidikan sastra Arab dan pengkajian Islam Sunni di dunia dan merupakan universitas pemberi gelar tertua kedua di dunia. Universitas ini berhubungan dengan Masjid Al-Azhar di wilayah Kairo kuno. Seiring berkembangnya, tidak hanya ilmu agama Islam saja yang diajarkan, namun juga ilmu lain seperti matematika, kedokteran, psikologi, ekonomi, teknik, dan lain sebagainya. Al-Azhar juga terkenal dengan universitas yang menghasilkan para alumni yang menjadi cendekiawan muslim terkenal. Contohnya itu ada Ibnu Khaldun sebagai bapak pendiri ilmu historiografi, sosiologi, dan ekonomi. Selanjutnya ada Muhammad Abduh, seorang pemikir muslim dari Mesir dan salah satu penggagas gerakan modernisme Islam. Yang ketiga ada Abdurrahman Wahid, tokoh muslim Indonesia dan pemimpin politik yang menjadi Presiden Indonesia yang keempat dari tahun 1999 hingga 2001. Selain tokoh tersebut, ada pula Ibnu Hitsam, Timothy Winter, Yusuf Al-Qaradawi, Amin Rais, dan masih banyak tokoh terkenal lainnya. Setelah itu, ada Universitas Sankore, universitas yang terletak di Mali, Afrika Barat, yang didirikan pada tahun 1989 Masehi oleh Hakim Timbuktu, Al-Qadi Aqib bin Mahmud bin Umar. Universitas Sankore mampu menampung 25.000 siswa dan 7.000 manuskrip di perpustakaannya. Hal ini yang menjadikannya sebagai salah satu universitas yang memiliki perpustakaan terbesar di Afrika setelah perpustakaan Alexandria. Meskipun berada di Gunung Sahara dan jauh dari keramaian kota, Universitas Sankore saat ini sudah mampu memberikan banyak pelajaran modern, seperti sains, matematika, filsafat, astronomi, bahkan kedokteran.
Selain itu, tentunya mereka juga memberikan pelajaran ilmu agama Islam yang paling utama. Saat upacara kelulusan atau wisuda, para sarjana harus mengenakan serban yang mempresentasikan nama Allah dan melambangkan cahaya ilahi, kebijaksanaan, pengetahuan, dan moral baik. Selanjutnya, ada beberapa fasilitas dari universitas tertua di dunia. Meskipun menjadi universitas tertua, tetapi tidak kalah bagusnya dengan universitas modern saat ini. Yang pertama, universitas tertua di dunia juga memberikan pemberi gelar akademis atau kesarjanaan dan tertua di dunia. Yang kedua, ada fasilitas para mahasiswa tidak perlu membayar biaya dan diberi tunjangan uang untuk akomodasi dan makanan. Yang ketiga, ada perpustakaan. Banyaknya karya tulis ilmiah yang dijadikan bahan pembelajaran bagi para pelajar untuk menunjang akademik. Oleh karena itu, universitas tertua di dunia ini cukup sulit untuk merekrut para mahasiswa karena dibutuhkan seleksi yang sangat ketat dan syarat tertentu untuk menerima mahasiswa-mahasiswa yang dari mancanegara, terutama di Universitas Al-Azhar. Selain universitas-universitas yang sudah disebutkan tadi, terdapat pula evolusi perkembangan dari universitas-universitas tertua di dunia yang sampai saat ini terkenal sebagai universitas terbaik yang dimulai dengan University of Cordoba yang terletak di Cordoba, Spanyol. Yang selanjutnya ada University of Nizamiyah yang terletak di Baghdad, Iran. Yang ketiga ada Sekolah Medika Salernitana yang terletak di Salerno, Italia. Yang keempat ada University of Bologna yang terletak di Bologna, Italia. Yang kelima ada University of Paris yang terletak di Paris, Prancis. Yang keenam ada University of Oxford yang terletak di Oxford, Inggris. Yang ketujuh ada University of Cambridge yang terletak di Cambridge, Inggris. Yang kedelapan ada University of Salamanca yang terletak di Salamanca, Spanyol. Yang kesembilan ada University of Stanford yang terletak di Stanford, California. Dan yang terakhir ada University of Harvard yang terletak di Cambridge, Massachusetts. Sekarang kita akan melihat evolusi atau perkembangan universitas yang dimulai dari abad ke-18. Sebagian besar universitas barat menawarkan kurikulum inti berdasarkan 7 seni liberal, yaitu bidang ilmu tata bahasa, logika, retorika, geometri, aritmatika, astronomi, dan musik. Selanjutnya, pada abad ke-18, mereorganisasi dan mensekulerkan universitas, terutama di wilayah Italia, Spanyol, dan Prancis. Dan yang seperti saat ini, universitas modern dapat dibiayai oleh pemerintah nasional, negara bagian, atau provinsi, bahkan sampai bergantung pada biaya kuliah yang dibayarkan oleh mahasiswanya. Kesimpulan dari presentasi saya saat ini yaitu Islam telah memberikan dampak yang sangat besar, terutama di bidang pendidikan, yaitu pendidikan universitas. Akibat didirikannya universitas pertama, yaitu Al-Qawariyin, berdampak pada tumbuhnya universitas besar lainnya di seluruh penjuru dunia. Hingga saat ini, menurut GS World University Ranking sudah terdapat 9.000 universitas di dunia dan 10 peringkat teratas adalah universitas tertua di dunia yang terinspirasi dari universitas pertama, yaitu Al-Qawariyin. Sumber referensi yang saya dapatkan tentunya berasal dari buku 1001 Invasion Muslim Heritage in Our World. Selain itu, saya juga mencari referensi lain dari Wikipedia Indonesia, Muslimadah.id, serta Tirto.id. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.